Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Roy Suryo untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Jika benar ijazah palsu, Jokowi hingga KPU dapat diseret ke penjara. Anies Baswedan dan Hotman Paris siap buktikan ijazah palsu Jokowi dengan mendatangi Prabowo menuntut keadilan presiden saat ini. Jokowi berharap dirinya tidak dipenjara. Jika benar bahwa ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi itu palsu, siapa yang harus dipenjara atau dibui? Pun jika benar, maka bangsa ini telah dikelola oleh seorang presiden yang tidak sah sejak awal. Itu artinya semua rakyat Indonesia telah ditipu. Yang pertama harus bertanggung jawab tentu saja adalah Jokowi Widodo sendiri. Bagaimanapun juga, sebagai pihak yang menyerahkan dokumen saat mencalonkan diri, ia adalah aktor utama. Kalau memang dokumen itu palsu, maka jabatan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden 2 periode saat itu cacat hukum. Dia dapat dituntut atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Selain itu, para penyelenggara pemilu yakni KPUD Solo, KPU DKI Jakarta, hingga KPU RI saat Pilpres 2014 dan 2019 dapat dituntut juga. Kalau ijazahnya palsu lalu meloloskan Jokowi sebagai calon kepala daerah hingga calon presiden kala itu, mereka telah lalai. Dapat pula disebut turut serta melakukan kejahatan konstitusional. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun, mungkin setahun setengah atau 1 tahun, cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden, habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang, misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran, kemudian tiba-tiba setahun setengah habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya tidak ada masalah, tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, terima kasih. Sudah toh? Iya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancem-ngancem warga negara?
mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah-olah ya dengan laporan kepada empat ini, orang empat ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizwan Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizwan ya Hasyiholan Sianipar, Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi, jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong, seperti di kasus PN Surakarta, saksi-saksi yang dihadirkan untuk menjerat Gus Dur dan Bambang Tri ketahuan banyak bohong. Bahkan ada kepala SD Tirtoyoso, itu dia sudah non muslim tapi masih mengaku muslim, bohong. Kemudian ada juga yang menyatakan Jokowi itu pinter ya, ranking 1 terus. Ternyata enggak ranking 1 terus, bahkan mungkin bisa jadi enggak ranking 1. Ini kan bohong-bohong. Makanya basis daripada pembuktian kasus ijazah palsu ini adalah teknologi, bukan testimoni. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini, penyidik mengikuti kemauan saudara Jokowi selaku pelapor. Kenapa? Penyidik memaksakan menyelundupkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu, semata-mata hanya dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kenapa? Karena ancamannya 8 tahun. Ini nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Nih, saya bacakan ya, pasal 32 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nggak ada kaitannya. Dr. Rizwan itu menganalisa font, bukan mengubah font. Dr. Rizwan itu menganalisa spesimen tanda tangan, bukan mengubah tanda tanganannya. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi bara dalam sekam politik nasional. Isu yang telah muncul sejak 2019 itu tak kunjung benar-benar padam. Gugatan datang silih berganti, klarifikasi sudah diberikan, bantahan disampaikan, namun perdebatan tetap hidup. Kini, publik menyaksikan dinamika baru. Sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan dan Hotman Paris disebut menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan adil, transparan, dan tanpa intervensi. Di tengah pusaran ini, satu pertanyaan mendasar menggema. Apakah bangsa ini siap menyerahkan semuanya pada mekanisme hukum, apapun hasilnya? Negara tidak boleh berdiri di atas keraguan. Dalam negara demokrasi, legitimasi bukan hanya soal suara terbanyak, ia juga soal kepercayaan. Jika ada tudingan serius, maka jalur yang tersedia hanyalah satu, pengadilan. Bukan opini media sosial, bukan asumsi politik, bukan framing kelompok tertentu, hanya hukum. Jika suatu hari pengadilan memutuskan tidak ada pelanggaran, maka polemik harus berhenti. Jika sebaliknya ditemukan pelanggaran, maka konsekuensi hukum harus ditegakkan. Itulah esensi negara hukum. Pertemuan elit dan pesan politik. Ketika tokoh-tokoh politik dan praktisi hukum bertemu kepala negara, publik tentu membaca pesan yang lebih luas, bukan sekedar soal ijazah, melainkan tentang standar etika kekuasaan, tentang presiden bagi masa depan. Karena jika hari ini isu seperti ini dibiarkan tanpa kepastian hukum, besok siapapun bisa menjadi sasaran tuduhan tanpa ujung. Dan jika hari ini hukum terbukti mampu menyelesaikan polemik dengan transparan, maka demokrasi justru diperkuat. Asas pembuktian tidak boleh dibalik. Negara tidak boleh berjalan dengan logika, buktikan Anda tidak Ya, halo soal politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, teman-teman, kali ini kita kembali lagi membahas sebuah informasi terbaru yang sedang menghebohkan publik Indonesia saat ini. Ya, teman-teman, kali ini suasana politik nasional kembali lagi memanas setelah muncul kabar mengejutkan yang menyeret nama Jokowi, Anies Baswedan, Hotman Paris hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ya, teman-teman, di sini beredar isu bahwa Jokowi disebut semakin terpojok akibat polemik dugaan ijazah palsu yang terus menjadi sorotan publik. Ya, bahkan muncul kabar bahwa Anies dan Hotman membawa bukti penting kepada Prabowo. Ya, teman-teman, di sini kita lihat bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik seperti, ya, benarkah akan ada fakta besar yang terbongkar? Ataukah ini hanya bagian dari panasnya dinamika politik nasional? Ya, untuk itu teman-teman, mari kita simak pembahasan video ini sampai akhir. Ya, teman-teman, dalam beberapa waktu terakhir, media sosial kembali lagi diramaikan oleh perdebatan soal keaslian ijazah Jokowi. Ya, isu ini terus berkembang dan memunculkan berbagai reaksi dari tokoh politik maupun masyarakat. Ya, teman-teman, di dalam cuplikan video ini disebutkan juga bahwa Jokowi berada dalam tekanan besar akibat derasnya kritik dan tudingan yang terus bermunculan. Ya, narasi video bahkan menyebut Jokowi mulai menunjukkan sikap berbeda dan dikabarkan ingin meredakan situasi yang semakin panas. Ya, teman-teman, selain itu juga video ini menyoroti kemunculan nama Anies dan Baswedan dan pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea. Ya, mereka disebut membawa sejumlah bukti yang dianggap penting terkait polemik ijazah ya tersebut kepada Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, cuplikan video ini menggambarkan bahwa langkah tersebut membuat situasi politik semakin menegakkan. Ya, banyak pihak mulai berspekulasi apakah benar akan ada penyidikan baru atau hanya sekedar isu yang sengaja dibesar-besarkan di media sosial. Nah, teman-teman, sementara itu juga publik terpecah menjadi dua kubu. Ada yang meminta semua persoalan dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan. Namun ada juga yang menilai isu ini hanya bagian dari persaingan politik dan perang opini. Ya, teman-teman, di sini juga kita lihat banyak tanggapan-tanggapan teman-teman netizen. Ya, untuk itu teman-teman, mari kita bacakan satu persatu seperti apa tanggapan-tanggapan dari teman-teman netizen. Ya, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Maris Simanurung, ya, kalau terbukti ijazah Jokowi palsu, ya, maka wajib dia kembalikan uang negara yang diterima sebagai gaji mulai dari wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI 2 tahun, dan 2 periode sebagai presiden, dan hak pensiunnya dicabut dan fasilitas yang digunakan harus dicabut juga. Ya, segera adili Jokowi memajukan Gibran demi masa depan bangsa dan negara. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan, ya, kalau terbukti ijazahnya palsu, ya, kenapa harus takut diadili? Ya, siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Ya, hukum harus ditegakkan dan jangan pandang bulu. Ya, teman-teman, teman-teman, di sini juga dikatakan, ya, semua harta hasil korupsi Jokowi dan semua aset hasil persidangan palsu, ya, semuanya harus disita dan harus dikembalikan ke rakyat, dan Jokowi harus dihukum seberat-beratnya karena gara-gara ijazah palsunya sudah membuat gaduh memecah belah bangsa dan merugikan bangsa negara Indonesia. Ya, tegakkan keadilan seadil-adilnya, ya, jangan mau dibodohi lagi. Tobat itu apa bukan hukumnya. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan, ya, harus menerima hukuman seseorang yang melakukan pemalsuan, kalau tidak tak pernah tegak hukum. Jadi jangan harap supaya tidak ada seperti itu lagi kemudian hari nanti. Ya, teman-teman, di sini juga dikatakan, ya, nggak mau dipenjarakan, haruslah dipenjarakan. Nggak ada yang aturannya seperti itu. Orang salah perusak negara harus dipenjarakan. Ya, termasuk yang melindunginya dipenjara semua. Ya, teman-teman, di sini juga dikatakan, ya, kalau ijazahnya memang palsu, ya, hukumnya digantung di tempat terbuka agar rakyat melihat jelas. Ya, teman-teman, demikian tanggapan dari teman-teman netizen.
Ya, baik sahabat semuanya, itu tadi pembahasan mengenai kabar viral tentang Jokowi yang disebut terpojok serta munculnya nama Anies Baswedan dan Hotman Paris dalam polemik dugaan ijazah palsu. Ya, teman-teman, menurut kalian bagaimana pendapat mengenai isu yang sedang ramai ini? Ya, apakah benar akan ada fakta baru yang terungkap ataukah ini hanya bagian dari dinamika politik yang memanas? Ya, teman-teman, untuk itu tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan saling menghormati. Ya, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Ya, teman-teman, terima kasih. Salam NKRI.